Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pasang surut, booming redup, ambisi sampai pandemi. 75 tahun perjalanan Indonesia menuju merdeka secara ekonomi berlika-liku. Tiap pemimpin rezim punya jalan dan takdir masing-masing. Denyut ekonomi sebagai negara bebas dari penjajahan dimulai pada era Soekarno, presiden pertama Indonesia. Rezim ini dikenal dengan sebutan Orde Lama. Anti-kolonialisme adalah karakter keterbukaan ekonomi Indonesia kala itu. Meski membuka kerjasama internasional, investasi asing tak dibuka bebas. Inilah saat Indonesia punya niat berdikari. Apalajur, idealisme Soekarno terbentur gejolak. Di tahun 1960-an, inflasi meroket sampai 635%. Inilah titik nadir Soekarno sebagai pemimpin. Rezim berganti. Entah sudah beragenda atau kebetulan, nama Soeharto mencuat dan mencuri hati rakyat Indonesia. Periode Orde Baru membuat ekonomi Indonesia lebih bersahabat dengan mitra asing. Investasi tersusun rapih dalam rencana pembangunan 5 tahun alias Repelita. Tapi rupanya fundamental tak kokoh. Ekonomi Orde Baru dianggap rapuh, ditambah dengan bensin politik yang berkobar. Soeharto lengser, meninggalkan jejak deflasi 77,6%. Ekonomi minus 13,7%. Sang jenderal pun lengser berkuasa. Bisa dibilang, ujian pelik bagi ekonomi Indonesia belum lewat. Pandemi corona memporak-porandakan agenda tahun 2020 bahkan sampai tahun depan. Situasi buruk yang dihadapi rezim Joko Widodo. Ekonomi kuartal 1 sudah turun ke 2,97%. Di kuartal 2 anjlok sampai minus 5,32%. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Lalu apa makna merdeka secara ekonomi? Bangsa yang merdeka secara ekonomi adalah bangsa yang berdikari, mampu bersaing di era digital, serta mendorong pemerataan pembangunan. Bangsa yang merdeka secara ekonomi adalah bangsa yang mampu mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Harapan janji kemerdekaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sederhana sekali, tidak muluk-muluk. Mereka berharap anak-anaknya terbebas dari kemiskinan, mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang memadai. Tak melulu buruk, Indonesia juga punya sederet prestasi ekonomi. Oleh sebab itu, banyak yang yakin pemulihan ekonomi Indonesia akibat krisis pandemi akan lebih cepat dari negara lain. Tim Liputan Kompas TV.